Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di MJRT 53 Racing. Kita lanjut untuk perbaikan repo KWW ya, repo absolute injeksi yang kemarin kita labkan. Nah sekarang kita rubah videonya, kita sekarang nggak live ya. Jadi untuk perbaikan lanjutannya kita upload di video ya, di video saja. Sekarang kita udah mempersiapkan alat-alat dan part yang akan kita terapkan di repo ini, yang kemarin udah kita diagnosa kerusakannya apa aja. Sekarang kita lihat yuk. Nah ini dia teman-teman. Nah ini dia part-part yang udah kita persiapkan. Yang pertama ini klep ya. Kemarin klep kita lihat di sini, untuk klep udah gosong, kemudian korosi juga ya. Oh ini gosong, korosi, dan saya putuskan untuk mengganti saja karena ini takutnya nanti bisa patah atau gimana kalau kita bersihkan yang korosinya ini. Jadi rawan ya. Udah kita ganti aja, kita pakai ini ya. Untuk merek ya teman-teman udah nggak usah tanya lah kita pakai apa ya. Karena udah yakin kita menggunakan part ini udah seperti biasa saya pakai, dan ini bahannya kuat ya. Ini klepnya. Kemudian piston. Nah ini pistonnya kita ganti. Ini pistonnya kita pakai ukuran yang sama teman-teman. Ini pakai ukuran yang sama. Jadi kita tidak putuskan untuk quarter ya, karena kita lihat di bagian liner di sini. Untuk bagian liner sendiri masih mampu untuk kita gunakan. Jadi ini masih bagus ya. Belum ada baret ya. Nah kita coba pasangkan piston yang baru di sini, malahan masih padat ya, tuh masih padat bagus. Jadi kita pakai ukuran piston yang sama tapi baru ya. Untuk piston yang lama udah kita tidak gunakan lagi karena mungkin ini piston yang lama pasti udah ada pengikisan di bagian ring, udah ada pengikisan di bagian dinding piston, pasti itu udah jelas karena ini udah lama juga. Jadi kita putuskan untuk mengganti piston ini. Kemudian kemarin ada masalah di ini, berisiknya itu di roll ketang yang habis. Nah, ini roll ketang. Nah, kemarin saya bilang roll ketang kan aslinya ini gede di sini. Nah, sekarang kita bandingkan ini yang baru, teman-teman. Tuh, kan bisa dilihat di sini, ini kan ada tonjolannya, yang ini udah aus banget, udah habis. Nah, ini yang masih baru. Nah, ini yang masih baru yang akan kita pasangkan. Yang ini yang lama udah aus. Seperti ini tempat bentukannya ya. Oh, jadi kita ganti yang baru juga. Kemudian seal clamp. Nah, ini seal clamp karena kemarin kita kasih lihat waktu kita upload yang pertama di lab ya. Seal clampnya kan udah keras. Nah, ini kita ganti yang baru. Seal clamp kita pakai yang original ya, karena seal clamp ini part yang rawan sekali. Pada keras sedikit pasti ngebul. Nah, jadi kita pakai yang original. Kemudian kemarin itu ada terkendala di sensor TPS. Kenapa saya bilang di sensor TPS? Karena kemarin saya coba waktu motornya masih nyala, itu TPS-nya bermasalah. Udah kita geser-geser, coba kalibrasi juga, kemudian kita tes pakai scanner juga, ternyata TPS-nya kurang bagus. Nah, jadi kita putuskan untuk menggantinya ini TPS-nya ya. Kita ganti pakai peruntukan yang sama. Untuk masalah merek itu kita sesuaikan sendiri aja lah. Oke, mungkin itu teman-teman. Dan sekarang kita lanjut untuk sekir ya, untuk membersihkan bagian lubang dari in-X nya. Kita porting tipis-tipis, tapi bukan porting, jadi di sini disebutnya kita membersihkan aja ya. Kita bersihkan, kemudian kita sekirkan klep ini. Kita sekirkan klepnya, kita bersihkan lubang in dan X nya supaya kerak-keraknya bisa lepas. Kita lanjut dulu. Yuk, kita lanjut ke bagian sekir dan pembersihan bagian kopnya.
Nah, ini kita lagi di tahap membersihkan lubang in-X ya. Kita pakai pisau tuner ini. Kita bersihkan, jadi kulit jeruknya aja. Kita bersihkan kulit jeruknya aja ya. Dan setelah dibersihkan lubang in dan X nya ya untuk kulit jeruknya ya, nanti kita tinggal cuci ya, dan kita lanjut dulu sekarang ke tahap penyekiran atau sekur klep ya. Nah, di sini karena tadi kan sudah saya kasih lihat akan mengganti bagian seal klep. Jadi sebelum kita ganti seal klep itu kita sekur dulu. Jadi jangan sampai kita pasang dulu seal klep lalu kita sekur. Sayang ya, nanti seal klepnya kena gesek batu amril yang untuk sekir itu. Nanti longgar lagi. Jadi jangan dulu dipasang seal klep sebelum kita sekur ya. Oke teman-teman, kita lanjut dalam tahap penyekuran dulu, oke ya. Gaspol. Baik teman-teman, untuk tahap sekir klep udah beres ya. Ini udah rata, udah bagus. Ini juga udah bagus, udah rata. Terus sekarang kita masuk ke tahap pemasangan ya. Nah, untuk pemasangan klep ke sini kita sekarang pasang dulu seal klepnya. Karena seal klepnya belum kita pasang tadi ya. Nah, ini seal klepnya. Kayak yang ori saya ya. Nah, untuk pemasangan seal klep, jangan lupa di sini kita lumasi pakai oli dulu sedikit ya. Kenapa dilumasi pakai oli ya, supaya mudah pemasangannya, dan juga nanti kalau misalkan klep pertama dimasukkan itu enggak seret ya, dan tidak merusak dari karet seal klep ini. Ini kita tinggal tekan aja, truk tuh kan mudah ya. Jadi pakai oli sedikit aja. Oke, kita masuk, tinggal kita pasangkan klepnya dulu seperti ini ya. Masukkan klepnya nih, jadi enak. Oh, enak ya, nggak seret dan tidak merusak di bagian sealnya. Oh, udah. Kemudian kita siapkan pernya dan kuku klepnya ya, dan juga topi klepnya. Bentar. Kita siapkan pernya, kukunya, dan topi klepnya ya. Nah, ini pernya. Nah, untuk pemasangan per klep memang di sini ada warna ya. Kalau misalkan originalnya untuk Repo itu biasanya Repo, Honda Beat, atau di Honda aja pokoknya biasanya ada warna ya. Biasanya ada warna merah dan bawahnya nggak ada warnanya. Nah, di sini jadi untuk yang warna merah ini dari atas ya, dari pas topi klep ini di sini diemnya di pas yang ada warnanya. Atau kalau misalkan ini udah nggak ada warnanya, teman-teman tinggal lihat aja bagian sisi yang rapat itu bagian di bawah ya. Jadi yang renggang itu bagian di atas. Nah, seperti itu aja cara lihatnya ya. Jadi seperti itu, pasang, kemudian topinya, kemudian kuku klepnya ya. Nah, untuk pemasangannya itu kalau misalkan sudah seperti ini, kalau saya sih pakai lap aja ya. Pakai lap, ditutup seperti ini, kemudian ditekan menggunakan kunci T. Kalau saya biasanya kalau penekanannya itu pakai kunci T 14 ya, biar pas dengan diameter per klepnya ya. Nah, ditutup gini terus ditekan. Nah, udah langsung terpasang. Oh, udah langsung terpasang ya. Oh, rapat, bagus ini. Oke, tinggal kita pasang noken as dulu. Nah, ini noken as yang kemarin ya. Bearing udah diganti, udah disesuaikan. Kemarin kan kena bearingnya. Ini bearingnya udah diganti. Tinggal kita pasangkan. Sebelum pemasangan pelatuk kita pasangkan noken as dulu biar mudah. Udah seperti ini. Kemudian penahan noken as supaya nggak keluar bautnya, jangan lupa.
Biasanya ketinggalan ini. Banyak yang suka ketinggalan, nggak terpasang, motornya udah dihidupkan, tahu-taunya lupa, baru ingat maksudnya, oh ini nggak terpasang. Nah itu bahaya ya. Oke teman-teman, untuk tahap pemasangan bagian head udah beres semua ya. Pemasangan klep udah, pemasangan open as udah, pemasangan pelatuk udah, pemasangan baut pengikat pelatuk udah, pemasangan baut pengikat untuk noken as juga udah beres. Udah, kita tinggal pasangkan, nanti kita untuk setir klep nanti lakukan di bagian mesin kalau sudah terpasang ya. Kemudian kita sekarang pasangkan piston aja. Untuk persiapan pemasangan piston, kita pasangkan dulu bagian ringnya. Nah ini untuk pemasangan ring piston, kita pasangnya seperti ini ya. Kita pasang bagian ring cacingnya dulu, ring oli ya. Kemudian ring rangkap ring cacing ya, yang tipis-tipis ini kita pasang. Nah, pasangnya seperti ini supaya tidak patah ya. Oke. Kemudian di sini ada dua ring, yang satu ringnya hitam dan runcing, yang satu ringnya mengkilap ya dan tidak runcing. Jadi yang tengah yang runcing ini dipasang di tengah di sini ya. Kemudian yang satunya lagi pasang paling atas. Oke, udah beres. Kita langsung pasangkan ke motor ya. Yuk, teman-teman bisa saksikan terus. Untuk pemasangan pen piston jangan lupa di sini dikasih pelumas dulu sedikit ya, supaya untuk melicinkan dan tidak terjadi baret ya. Nah ini udah licin, tinggal kita masukkan sini. Oke, udah terpasang ya. Dan jangan lupa sepi untuk pengikat pennya dipasangkan juga. Oke, udah terpasang. Udah, tinggal kita pasangkan, lanjut ke pemasangan boring. Jangan lupa di sini juga dikasihkan pelumasan sedikit ya. Oke, kita langsung pasangkan. Tinggal kita siapkan packingnya, kemudian kita bersihkan, kasih lem, pasang, lalu nanti kita pasang headnya. Oke, kita lanjut pemasangan untuk headnya ya. Ini posisikan untuk pistonnya berada di posisi TMA ya, atau top, buat nanti supaya kita mudah untuk pemasangan noken as ya. Sorry.
Oke ya, sudah terpasang, tinggal kita kencangkan baut depan. Setelah pemasangan seperti ini selesai, nah kita harus pastikan oli itu naik ya. Nah ini lubang oli untuk keluar. Kita coba selah-selah sampai dari sini olinya benar-benar keluar atau naik ya. Jangan sampai tidak dicoba dulu, nanti takutnya olinya nggak naik dan nanti bagian depan sini bisa rusak lagi. Yuk kita coba ya. Karena gigi sentriknya belum dipasang, jadi kita coba dipegang pakai ini ya, rantai kecilnya ditusuk pakai ini. Coba teman-teman perhatikan dari sini, ini oli harus keluar. Nah ini oli keluar ya. Tuh ini ada oli keluar ya. Nah ini berarti udah bagus. Oke. Setelah mesin kita bereskan, bagian perbaikan mesin udah selesai semuanya. Ini motornya udah beres, udah kita pasang lagi cover body. Sekarang kita tinggal tes. Kontak on. Nah, motor di starter, tangan langsung nyala, langsung enak, halus. Suara mesin halus lagi. Ngebul udah nggak ada. Gas respon lagi. Udah beres ya. Stasioner enak lagi. Jadi itulah perbaikan-perbaikan yang udah kita lakukan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih udah mengikuti terus perbaikan motor Revo ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.